Ya, dalam rapat secara virtual dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan adanya pandemi COVID-19 di dalam negeri, penerimaan negara dalam APBN tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi hingga 10%. Jumlah tersebut hanya 78,9% dari target APBN tahun 2020 yang sebesar Rp1.760,9 triliun. Lantas bagaimana DPR menyikapi turunnya penerimaan negara ini dan apa sikap DPR terkait pernyataan Menkyu Sri Mulyani yang sedang mengkaji THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Eriko Sutarduga. Selamat sore Bang Eriko. Selamat sore Mas Andre. Iya, apa kabar Bang Eriko? Sehat ya? Baik. Baik, ya, Bang Eriko. Bagaimana Mas Andre dan rekan-rekan di Berita Satu? Ya. Kita masih sehat di sini Bang Eriko. Saya ingin tanyakan terkait dengan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan keuangan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini, yang menyatakan bahwa penerimaan negara di APBN 2020 ini akan diperkirakan akan terkontraksi sebesar 10%. Respon Anda atau tanggapan Anda, Bang Eriko? Ya, jadi begini ya Mas Andre ya, dan juga seluruh yang menyaksikan di tempat kita masing-masing, memang situasi dunia pada waktu sebelum kejadian COVID ini diperkirakan memang ada semacam resesi lah, katakan semacam pelemahan, dan masih ada dua kontra antara di bawah 3% yang artinya menuju resesi pertumbuhan dunia atau di atas 3% yang menunjukkan bahwa tidak resesi. Tapi dengan terjadinya COVID-19 ini yang dimulai dari di Cina dan beredar di 193 negara sekarang, itu membuat kontraksi menjadi luar biasa. Bahkan ini menurut The Economist Intelligence Unit di 26 Maret 2020 memproyeksikan ekonomi dunia turun menjadi minus 2,2%. Itu proyeksi per tanggal 26 Maret, Mas Andre. Sehingga ini pasti di semua negara di dunia juga mengalami kontraksi, termasuk di Indonesia. Nah, kita tentunya sebagai DPR yang dalam hal ini Komisi 11 dalam bidang keuangan, kemarin kami tentu mengadakan pertemuan secara virtual bersama Menteri Keuangan karena memang belum memungkinkan untuk kita bertemu secara fisik, dan di situ juga ada OJK, BI, LPS, dan hari ini juga sampai detik ini juga kami sedang pertemuan atau rapat virtual dengan OJK, dan ini membahas semua permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana dalam hal ini ekonomi Indonesia yang kontraksi yang kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu sebesar 10%. Nah, tentu dengan kontraksi ini tentu ada konsekuensinya, Mas Andre. Apa konsekuensinya, Bang Eriko? Nah, konsekuensinya itu kita memperlebar defisit yang selama ini di bawah 3% sesuai undang-undang adalah 3%, menjadi lebih dari 5% atau 5,07% tepatnya. Dan itu sudah diperhitungkan oleh Badan Anggaran dari DPR RI, yang disampaikan juga oleh Pak Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran, bahwa itu senilai 853 triliun, kurang lebih seperti itu. Itu terdiri dari apa saja? Itu pertama adalah tidak tercapainya penerimaan pajak yang kurang lebih, penerimaan negara yang kurang lebih 400 triliun lebih, dan juga untuk menutupi dari baik itu untuk kesehatan maupun itu untuk PKH, untuk membantu saudara-saudara kita dalam kondisi yang sulit pada saat ini. Ya, Bang Eriko, ini ada wacana dari pemerintah akan mengeluarkan pandemic bond. Pandemic bond, Bang Eriko. Ya. Tanggapan Anda ini akan seperti apa nanti kebijakan pengeluaran pandemic bond ini? Maaf, tadi belum tidak terlalu jelas apa? Ya, ini ada wacana dari pemerintah akan mengeluarkan pandemic bond. Bukan pandemic bond, yang tepatnya adalah surat berharga negara SBN yang nanti dibeli oleh Bank Indonesia. Nah, itu yang selama ini juga kan dengan adanya kondisi COVID ini banyak investor-investor yang menjual SBN-nya dan itu dibeli oleh BI yang kurang lebih sudah melakukan pengeluaran kurang lebih 166 triliun. Dan ini yang dilakukan kenapa meminta persetujuan DPR untuk bisa melakukan defisit, anggaran defisit sampai sejumlah 5,07%. Yang itulah jumlahnya total 843 triliun. Itu kurang lebih. Baik Bang Eriko, terima kasih banyak sudah bergabung di Berita Satu. Selamat kembali beraktivitas Bang Eriko. Sama-sama Mas Andre, sukses untuk kita semua dan mari kita jaga diri, jaga kesehatan dan juga kita jaga social distancing. Terima kasih Bang Eriko.